Selamat pagi anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar via video ya. Jadi karena belum bisa kita belajar secara langsung bertatap muka. Karena virus corona yang belum juga membaik di dalam negeri ini sehingga menghambat proses pembelajaran. Tapi tidak mengapa, dengan adanya revolusi industri ini kita bisa belajar lewat via video. Jadi hari ini kita belajar tentang trigonometri. Kegunaan trigonometri ini sangat banyak nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa menerapkannya dalam segi pelayaran, dalam segi perperangan, dalam hal-hal yang menentukan sebuah sudut dan sejarah. Itu Anda gunakan nanti trigonometri. Inti dalam konsep belajarnya, Anda hanya perlu berimajinasi. Ini seperti permainan game. Anda jangan berpikir terlalu banyak, tapi berkhayal, berimajinasilah dengan tinggi. Oke, saksikan video. Lanjut kepada materinya tentang trigonometri ya. Trigonometri itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu trigon dan metron. Apa itu trigon? Trigon itu 3 sudut, metron itu mengukur. Jadi kerjaan kita di trigonometri itu sebenarnya hanya mengukur tentang 3 sudut. Apa di dalam bangun datar yang sudutnya 3? Ya jelas sudah segi 3. Tapi sebelum ke sini, itu semuanya bersumber dari persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Apa persamaan lingkaran berpusat di 0,0? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan? Jadi ini misalnya sumbu X, ini sumbu Y. Dia ini jari-jari gitu. Jari dengan simbol R. Jadi ini bisa kita sebutkan X, ini Y, ini X gitu. Kalau kita keluarkan, dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita pasanglah di sini sudut alfa. Sap. Oke. Anda jangan bingung. Intinya di sini hanya berhayal. Hayalkanlah gimana imajinasi Anda bisa berkembang. Bapak kasih triknya saja. Ini hayalkan depan. Ini samping. Dan ini kita buat miring. Ingat tentang dalil Pitagoras. Sisi miring sama dengan jumlah sisi siku-siku kuadrat. Itu harus Anda ingat, karena itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran trigonometri ini. Jadi sudut alfa dari segitiga ini kita beranjak kepada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Jadi sering buat anak bingung nih kalau sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan ini. Sebenarnya tidak usah bingung. Ini ada sejarahnya. Si sinus ini hayalkan saja orang. Sinus itu namanya si demi. Ya. Kosinus ini namanya si sami. Demi dan si sami. Anggap saja ini orang. Jadi demi dan si sami ini namanya kalau orang berhubungan tuh kadang dia berbagi, kadang dia saling tertawa, kadang dia saling berkelahi, macam-macam lah, seperti makhluk sosial gitu. Jadi ketika si sinus membagi si kosinus akan muncul hal yang baru. Demi membagi si sami, demi bagi si sami, itu akan muncul menjadi tangen. Muncul hal baru. Jadi udah dapat 3. Si sinus dan si kosinus saling membagi, muncul si tangen. Artinya tangen itu terbentuk dari sinus per cos. Itu sama nilainya dengan sinus per cos atau sinus bagi cos. Demi ini punya singkatan. Artinya dia depan per miring. Sami itu singkatan juga. Artinya samping per miring. Ya seperti ini ya. Apa itu depan per miring? Ya dari segitiga ini. Kita kan beranjak tadi dari segitiga. Di matematika itu sebenarnya ada strukturnya. Dia sistematis dia. Dari atas ke bawah gitu. Dari bawah bisa kembalikan lagi ke atas.
depan per miring. Artinya kalau sin alfa gitu, depan per miring. Kalau dia kosinus, sami, samping per miring. Jadi kalau tangen Pak, muncul hal baru dia. Ketika sinus membagi kosinus atau si demi, orang pertama tadi membagi si sami, itu kan muncul tangen. Depan per miring, samping per miring. Kalau dia dibagi, miringnya dicoret, miring ini dicoret. Jadi namanya depan per samping. Atau kita singkat saja dengan desa. Depan per samping. Maaf ya, tulisan Bapak memang jelek. Ya, memang gitu dari lahir. Jadi dia ini demi, ini tadi sami. Kita besarkan huruf awalnya. Tangen, desa. Jadi sejarah seperti itu saja. Tidak usah bingung-bingung. Sinus cos adalah dua orang. Dua orang namanya si demi dan si sami. Demi dan semi saling berbagi, muncul sebuah nama baru. Namanya tangen. Tangen itu adalah desa. Dari mana datangnya? Depan per miring dibagi samping per miring. Miringnya sama-sama dicoret. Jadi desa. Depan per samping. Oke, ini bisa Anda catat. Jadi inilah sejarahnya. Sinus kosinus. Sinus bagi cos sama dengan tangen. Ini sudah dengar tentang sejarahnya kan? Munculnya tangen ini dari sinus membagi si cos. Tapi ingat ya, sinus itu demi, sami, desa gitu. Itu trik-triknya yang mudah gitu. Karena tidak usah sulit, tidak usah susah-susah, karena susah tidak ada gunanya. Jadi mereka juga punya hubungan lawan gitu. 3 orang ini, nah tadi kan dari dua ini muncul ini gitu kan, muncul tangen gitu. Mereka punya lawan. Arti lawan itu Pak, ya lawan kita gitu. Orang baik lawannya orang jahat. Ya, kebalikan daripada kita. Hitam, putih gitu. Ganteng, jelek gitu. Maksudnya apa? Nah gitu ya. Jadi kebalikan daripada sinus, kosinus, tangen itu punya nama baru. Itulah tadi dia sinus, kosinus, tangen, kotangen. Sekan, kosekan gitu. Kosekan. Kita buat alfanya ya. Jadi 1 per sinus itu sama dengan kosekan alfa. 1 per kosinus sama dengan sekan alfa. Dan 1 per tangen itu sama dengan kotangen alfa. Oke, kalau orang matematika itu tak boleh sih sebenarnya sama dengannya di bawah gitu, harus di tengah-tengah per. Kita ikuti saja. Jadi segini sejarahnya. Batuk Bapak. Tapi bukan corona ya. Jadi sinus alfa ini cos alfa jika dibagi menjadi tangen, dan mereka punya lawan yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Atau secara sering hafalnya gini ya, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Oke, ini dia. Jadi kalau di sini sinus alfa sama dengan demi, depan per miring, kosekan alfa sama dengan apa? Apa kebalikannya? Kaki ke kepala, kepala ke kaki gitu. Macam lagu-lagu Peter Pan. Sekarang udah jadi Noah. Kaki kepala, kepala kaki. Demi itu apa tadi nak? Ingat? Depan per miring. Berarti ini miring per depan. Middle dah. Kalau ini sami, jadi misa dah. Mudahnya. Macam main game. Desa itu jadi sadi dah. Nah. Jadi seperti itu. Oke? Dari sinilah nanti kita akan menjawab soal. Jadi ingatnya seperti itu aja, sejarahnya dulu. Kalau sejarah sudah kita pahami dengan imajinasi kita sendiri, dengan berjalannya waktu itu nanti kalian juga bakalan bisa memahami. Tidak ada yang sulit jika kita menganggap itu pertamanya tidak sulit. Tapi tidak akan ada yang mudah
Kalau pertamanya kita buat sulit. Mari kita berlatih ya anak-anak Bapak. Ya, Bapak buat 2 soal, 3 soal saja gitu. Ya, karena dari teori yang sudah kita pelajari. Karena teori sih anak-anak sih sering buat pusing. Kenapa? Karena teorinya tidak direalisasikannya. Imajinasi tidak direalisasikan sama dengan mimpi. Tapi teori ini juga penting sih. Bagaimana kita bisa mengingat? Ya, sering berlatih dan menjawab soal. Ini dia sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Sengaja tidak Bapak buat satu per gitu. Semak dia. Bapak buat aja di belakang, artinya menguji hayalanmu bahwa ini adalah keterbalikannya. Kan sudah Bapak ajarkan tadi. Jadi sinus, demi, depan, samping, miring gitu. Oke, kita langsung ke soal. Sinus alfa sama dengan 0,5. Atau bisa dibuat juga dengan 1/2. Bisa juga Pak 2/4. Iya. Bisa juga 3/6. Iya. Cuman kita ambil angka yang paling rendah. Pertama trik menjawab soal tentang trigonometri dasar ini adalah gambar. Kenapa? Biar imajinasimu lebih nyata. Menggambar sebuah segitiga siku-siku. Tidak mesti segitiga siku-siku itu seperti ini selalu. Dengan siku-sikunya di sini. Tak mesti. Kenapa Pak? Ya, nanti kau tak kenal pula siku-siku yang lain. Siku-siku itu artinya ada tanda siku-siku itu saja. Contoh, Bapak buatlah segini. Miring pula garis. Karena tidak ada rolena ya. Contohnya. Siku-sikunya Bapak buat di sini. Mana miringnya? Ini miringnya. Miring itu selalu di depan siku-siku. Kita buat lancipnya di sini kan, alfa. Lihat, sinus alfa sama dengan 0,5. Itu artinya kan sama dengan 1/2. Sinus tadi apa? Demi, sami, atau desa? Oke, demi. Depan per miring. Depannya 1. 1. Depan per miring. Miringnya mana? Ini. 2. Terus ininya berapa Pak? Itu dia. Pak ingatkan tadi. Harus mengingat Pitagoras. Pitagoras itu contoh sisi siku-siku 1 itu sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku 1 kuadrat, atau sama dengan akar 4 dikurang 1 sama dengan akar 3. Jadi ini dia akar 3. Ini yang udah dipelajari dari SMP, gurunya ngoceh-ngoceh. Masa nggak diingat? Tapi kalau lupa, sudah. Ini kembali diingat ya. Kalau sudah dapat ketiga sisinya di dalam segitiga ini, ya mudah menjawab ini. Apa susahnya? Tinggal Anda lihat saja ini. Kosinus sami. Oh, sami. Apa artinya? Samping per miring. Di mana sampingnya? Di mana miringnya? Kalau depannya ini, miringnya ini samping per miring. Berarti akar 3 sampingnya per miringnya 2. Siap. Atau sering juga disebut, ini kan artinya setengah akar 3. Kenapa Pak? Kok setengah akar 3? Iya, ini akar 3 kali 1. Cuman satunya tak ditulis di sini, dia malu. Kalau sini dia tak malu gitu. Tangen itu apa? Desa Pak. Depan per samping. Mana depannya nak? Nih, sampingnya Pak. Ini. Yaudah, tinggal tulis 1 per akar 3. Boleh Pak begini? Boleh. Tapi lebih rapi dirasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. Biar mengingat yang tak ingat tentang pelajaran merasionalkan akar, yaitu 1/3 akar 3. Masa udah madrasah SMA tidak mengerti juga tentang rasional akal? Apa kata dunia? Kita lanjut pula yang nomor 2. Oh,
Nomor 2 ini Pak, taruhnya udah gambar Pak. Nah, aku baca dulu soal. Tentukan sin alfa, cos alfa, tangen alfa, dan secant alfa. Banyak ya Pak? Iya, tapi tidak pada susah. Nah, pertama, lihat. Segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Sini. Apa yang kurang lengkap? Kurang pasangannya satu lagi. Nah, dia triangle gitu. Ini 4 siku-siku, ini 3. Di depan siku-siku apa namanya? Miring. Apa itu? Miring Pitagoras lagi. Kan kemarin udah bilang, ingat Pitagoras. Sisi miring sama dengan akar sisi siku-siku 1 kuadrat ditambah sisi siku-siku 2 kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5 nak. 5 Pak. Iyalah, orang udah Bapak jawab. Oke, sudah lengkap personilnya. Oke, baru kita perang. Nah, ini dia sin alfa, cos alfa, tangen alfa, sinus. Nah, ini dia tak paham. Melihat-lihat lagi ke sana, nah jauh dah. Sinus itu demi depan per miring. Mana di depan sudut alfanya nak? 4 Pak. Oke, kita tulis 4 per miringnya mana nak? Miring itu di depan siku Pak. Oke, 5. Buat 4 per 5. Selesai misi 1. Masuk kepada misi yang kedua. Apa itu? Cos. Cos itu Pak sami samping per miring. Kalau ini depan, ini miring, ini samping. Samping per miring. Artinya 3 per 5. Misi ketiga. Tangen. Apa pula itu Pak? Tangen sinus per cos. Dari sini bisa menjawab. Bisa juga pakai desa depan per samping, atau dari sini pun bisa depan per samping saja lah. Mana depannya 4, sampingnya 3, jadi 4 per 3, bukan 4/3 ya, 3 lain itu nanti artinya. Oke, ini secant itu mana? Ini baru kamu ingat. Secant itu kebalikan siapa lah? Di samping cos dia Pak. Di baliknya cos. Kita buat dinding di sini. Di baliknya cos, berarti 1 per cos. Kalau cosnya 3 per 5, secantnya tinggal ubah kaki ke kepala, kepala ke kaki. Oke, mudah kan? Ini ada yang rumit. Jadi kalau sudah bisa ini semua, tinggal nanti Pak kasih tugas. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam daya nalar kita dan menjadi referensi kita ketika kita sudah selesai dalam dunia pembelajaran. Oke, sekian dari Bapak. Semoga wabah ini cepat selesai. Kita doakan bersama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kurang dipahami dari video pembelajarannya. Tetap semangat.